Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai pelita hidup kami. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, memampukan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang hendak kita renungkan terambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai dengan ayat 56. Yang demikian firman-Nya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini kita ambil judul dengan saat menghadapi rintangan. Ketika kita akan mengetahui kemurnian emas, maka emas itu harus dibakar di dalam nyala api. Begitu juga untuk ujian bagi setiap orang. Orang kadangkala menghadapi rintangan hidup, kadangkala menghadapi cobaan. Semua itu sebagai ujian. Ketika kita mampu menghadapi rintangan hidup, menghadapi cobaan hidup, maka hidup kita semakin teruji. Ketika kita dapat melewati itu semua, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, seperti halnya dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus hendak menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus mengutus murid-Nya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi apa yang didapati oleh murid-Nya? Mereka mendapati penolakan oleh orang Samaria. Memang sedari dulu orang-orang Samaria itu tidak baik atau tidak rukun, tidak akur dengan orang Yahudi. Melihat hal itu, maka murid-murid Tuhan Yesus hendak meminta kepada Tuhan Yesus kiranya untuk memberikan hukuman atau menghancurkan wilayah Samaria atau orang-orang Samaria.
Tetapi bagaimana Tuhan Yesus menyikapi hal ini? Tuhan Yesus tidak memperkenankan mereka. Dan Tuhan Yesus mengambil jalan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap kali kita menghadapi rintangan, hendaknya kita seperti halnya apa yang dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak perlu menghilangkan rintangan itu atau menghancurkan rintangan itu. Tetapi rintangan itu harus kita hadapi secara bijaksana. Kita harus tetap teguh, berpegang kepada Tuhan, memperkuat iman kita. Bahwa kita tidak perlu menghancurkan rintangan, karena kadangkala kita bahkan ingin menghancurkan rintangan, menghancurkan atau membalas orang-orang yang kita anggap merintangi jalan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya kita dimampukan untuk kuat, teguh di dalam iman kita, dan bijaksana dalam menghadapi ujian hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin.